Bismillahirrahmanirrahim. Nanu min firqati Rabbiyah sana suranil lafaz i'rab yang memakai harokat dan huruf. Hunna yujad isil mimunifa NPM 1950-372. Siska Ainun Febrianti 1950-377. Lita Dewi Sapitri 1950-384. Alfitrianisa 1950-399. Ismi Alfitrianisa Sa'asra Almadatul Ula, yakni pembagian lafaz yang diirobi ya. Al-murabatu kismani, kismun yurabu bil harokat wa kismun yurabu bil huruf. Kata-kata atau lafaz yang diirobi itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu kata atau lafaz yang diirob dengan memakai harokat, dan yang kedua kata atau lafaz yang diirob dengan memakai huruf. Harokat itu terdiri atas fathah, kasroh, domah, dan sukun. Sedangkan huruf itu terdiri atas wawu, alif, nun, membuang nun, atau huruf ilat. Huruf ilat itu wawu, alif, ya. Langsung saja lafaz yang diirobi dengan harokat. Falladhi yurabu bil harokat arba'ati anwa. Al-ismul mufrad wa jam'u taksir wa jam'u mu'annas salim wa fi'lul mudhari allazi lam yatasil bi akhirih syai'un. Jadi lafaz yang diirobi dengan memakai harokat itu terbagi menjadi 4. Ada isim mufrad, ada jamak taksir, ada jamak mu'annas salim, dan fi'il mudhari yang pada huruf akhirnya tidak memasuki atau tidak bertemu sesuatu, yaitu dari domir tasniyah atau wawu jama atau ya mu'anas mukhatabah. Nah, yang pertama ini ada isim mufrad. Ketika rofa dialamati atau dimasuki dengan harokat domah. Contohnya ja'a zaidun. Mohon maaf, ini di sini contohnya terbalik, jadi harusnya ja'a zaidun. Lalu yang cirinya ini zaidunnya, karena di akhirnya itu ada huruf ada harokat domahnya. Lalu yang kedua ada nasob. Ketika nasob dimasuki atau dialamati dengan harokat fathah. Contohnya ro'aitu zaidan. Di sini contoh cirinya itu zaidan karena di akhirnya itu ada harokat fathahnya. Lalu yang ketiga ada jer atau khofat yang dialamati atau dimasuki dengan harokat kasroh. Contohnya marartu bi zaidin. Nah, di sini cirinya itu bi zaidin, dinnya. Karena sebelum zaid ini ada huruf jar yaitu bi. Huruf jar itu bi, fi, ila, ala, an, dan sebagainya. Nah, karena di sini ada huruf jarnya, jadi bi zaidin akhirnya itu harus kasroh. Lalu yang terakhir ada zazam ketika dialamati atau dimasuki dengan harokat sukun, itu menjadi lam yajlis contohnya. Adapun ketentuan yang dikecualikan di sini wa kharaja an dzalika salasata asya jam'ul mu'annas salim yunsabu bil kasrah wal ismul ladzi la yansarfu yuhfazu bil fathah wa fi'lul mudhari mu'tal akhiru yujzamu bi hadzfi akhirih. Jadi dikecualikan dari ketentuan tersebut ialah 3 macam, yaitu isim yang tidak menerima tanwin atau ghairu munsharif, baik yang mufrad ataupun yang jamak taksir. Karena sesungguhnya isim ghairu munsharif itu dijarkan dengan memakai harokat fathah, bukan dengan harokat kasroh selama tidak diidophatkan atau kemasukan alif lam. Jadi ketika isim ghairu munsharif itu dijarkan atau dikhofatkan itu akhirnya itu bukan kasroh melainkan fathah. Isim yang tidak menerima tanwin atau ghairu munsharif ketika dikhofatkan atau dijarkannya bukan dengan harokat kasroh melainkan dengan harokat fathah, seperti dalam contoh marartu bi ahmada wa bi ibrahima. Ini kan ada huruf jarnya, jadi irob yang ketiga itu kan ada irob jar. Nah, ketika irob jar atau khofat ini akhirnya itu harus kasroh, jadi harusnya itu bi ahmadi karena ada huruf jarnya yaitu bi. Nah, sama kayak wa ibrahima, kan di sini ibrahima. Nah, harusnya itu ibrahimi karena ini isim ghairu munsharif, jadinya bukan ahmadi tapi ahmada. Kenapa bisa ahmada? Karena ahmada ini salah satu
kriteria atau ciri isim ghairu munsharif, yaitu kata benda yang wajannya af'alu. Jadi ahmada ini asal katanya itu dari af'alu, karena di ghairu karena ini salah satu ciri ghairu munsharif, dan ketika dikhofatkan jadinya jadi ahmada gitu. Nah, sama juga kayak bi Ibrahima. Nah, bi Ibrahima itu salah satu ciri isim ghairu munsharif juga. Jadi ketika dikhofatkan itu bukan kasroh melainkan fathah. Nah, cirinya itu ini Ibrahim itu nama asing, bukan nama Arab. Contohnya itu kayak Ismaila. Nah, itu harus difatahkan gitu karena memiliki ciri atau kriteria si isim ghairu munsharif ini. Lalu yang kedua dari lafaz irob yang diharokat itu ada jamak taksir. Nah, ketika rofa dimasuki dengan harokat doma itu contohnya ja'a rijalun. Sama kayak yang pertama, cirinya itu rijalunnya gitu. Nah, yang kedua ada nasob, ketika dimasuki dengan harokat fathah itu menjadi ro'a itu rijala. Ro'a itu rijalan, maaf. Nah, yang ketiga ada ketika jar atau khofat dimasuki dengan harokat kasroh. Contohnya marartu birijalin. Lah, kalau untuk jazm ini tidak ada karena kalimat isim tidak bisa masuk ke irob tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Silmi Munifa NPM 1950372. Sa'asiro al-madatusani, lafaz yang diirobi dengan harokat. Selanjutnya ada jamak tasir. Ketika tingkah rofa dialamati dengan domah, contohnya seperti rijal, luja. Yang kedua ada ketika tingkah nasob dialamati dengan fathah, contohnya seperti rijal la ro'aitu. Yang ketiga, ketika tingkah jar dialamati dengan kasroh, contohnya bil rijal limarrortu. Dan tidak ada tingkah jazm karena kalimat isim tidak bisa masuk ke i'rab tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada jamak mu'annats salaim. Ketika tingkah rafa dialamati dengan doma, contohnya seperti jatil datu. Ketika tingkah nasab dialamati dengan kasroh, contohnya seperti al-hidati ro'aitu. Ketika tingkah jar dialamati dengan kasroh, contohnya seperti bil hidati marortu. Dan tidak ada tingkah jazm karena kalimat isim tidak bisa masuk ke i'rab tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada jamak mu'annats salaim. Ketika tingkah rafa dialamati dengan doma, contohnya seperti jatil datu. Ketika tingkah nasab dialamati dengan kasroh, contohnya seperti al-hidati ro'aitu. Ketika tingkah jar dialamati dengan kasroh, contohnya seperti bil hidati marortu. Dan tidak ada tingkah jazm karena kalimat isim tidak bisa masuk ke i'rab tersebut. Selanjutnya, jamak mu'annats salaim dinasabkannya bukan dengan harokat fathah, tetapi dengan harokat kasroh. Seperti dalam contoh, ro'aitul hidat, yang artinya, aku telah melihat hindun-hindun itu. Dan yang kedua, ro'aitul uslimat, yang artinya, aku telah melihat wanita muslim itu. Selanjutnya, yang keempat, ada fi'il mudhari yang tidak bersambung apapun di akhir atau sahihul akhir. Yang pertama, ketika tingkah rafa dialamati dengan doma, contohnya seperti yadrib. Yang kedua, ketika tingkah nasab dialamati dengan fathah, contohnya seperti la yadrib. Yang ketiga, ketika contoh jazm dialamati dengan sukun, contohnya seperti lam yadrib. Dan tidak ada tingkah jar karena kalimat isim bisa masuk ke i'rab tersebut. Karena sesungguhnya fi'il mudhari yang muta'al akhir itu dijazmkan dengan membuang huruf akhirnya, yaitu ilat. Contohnya seperti lam yaksha, yang artinya dia tidak takut, asalnya yaksha. Yang kedua, lam yaddu, dia tidak mengajak, asalnya yaddu. Yang ketiga, lam yarmi,
dia tidak melempar, asalnya yarmi. Dan kata yaksha, yadu, dan yarmi pada kalimat di atas adalah fiil mudhari majzum yang dijazmkan oleh lam dan tanda jazmnya dengan hadzfu membuang huruf ilat sebagai pengganti dari sukun karena dia fiil mudhari muta'al akhir atau berakhiran alif, wawu, atau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lita Dewi Safitri dengan NPM 1950384. Di sini saya akan memaparkan tentang lafaz yang diirobkan dengan huruf. Lafaz yang diirobkan dengan huruf yaitu lafaz yang diirobkan dengan memakai huruf ada 4 macam, yaitu yang pertama isim tasniyah yang dimahmulkan dengannya, lalu jamak muzakkar salim dan yang dimahmulkan dengannya, yang ketiga asmaul sitah dan af'aul khamsah. Adapun lafaz yang diirobkan dengan huruf terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama isim tasniyah mutsana. Ketika tingkah rafa dialamati dengan alif, contohnya az-zaidani ja'a. Lalu yang kedua, ketika tingkah nasab dialamati dengan ya, contohnya az-zaidaini ro'aitu. Lalu yang ketiga, ketika tingkah jer dialamati dengan ya, contohnya biz-zaidaini marortu. Dan yang keempat, dan tidak ada tingkah jazm karena kalimat isim tidak bisa masuk ke i'rab tersebut. Lalu yang kedua ada jamak muzakkar salim, yaitu ketika tingkah rafa dialamati dengan wawu, contohnya ja'a zaidun. Lalu yang kedua, ketika tingkah nasab dialamati dengan ya, contohnya az-zaidina ro'aitu. Lalu yang ketiga, ketika tingkah jer dialamati dengan ya, contohnya bizaidina marortu. Lalu yang keempat, dan tidak ada tingkah jazm karena kalimat isim tidak bisa masuk ke i'rab tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Siska Ainun Febrianti, NPM 1950377, Sa Asyarah Al-Madatu Robi. Yang ketiga ada asmaul khamsah, yaitu isim-isim yang 5 yang satu kelompok dengan isim yang sama bentuk dan perubahannya. Tanda i'rab untuk asmaul khamsah ada rofa dengan wawu, nasab dengan alif, dan jer dengan ya. Yang pertama rofa dengan wawu, contohnya ja'abuka. Contoh lain, abun menjadi abu, akhun menjadi ahu, dan hamun menjadi hamu. Yang kedua, nasab dengan alif. Contohnya abaka. Contoh lain, abun menjadi aban, ahun menjadi ahon, dan hamun menjadi haman. Yang ketiga, ada jer dengan ya. Contoh lain yaitu abun menjadi abi, ahun menjadi ahi, dan hamun menjadi hamin. Dan tidak ada tingkah jazm karena kalimat isim tidak bisa masuk ke i'rab tersebut. Yang keempat ada af'alul khamsah, yaitu fiil yang 5, setiap fiil mudhari bersambung dengan alif istain. Yang pertama ada ketika tingkah rofa dialamati dengan nun, contohnya ya fa'alani. Yang kedua, ketika tingkah nasab dialamati dengan haznun atau buang nun, contohnya la yaf'ala. Yang ketiga, ketika tingkah jer dialamati dengan haznun atau buang nun, contohnya lam yaf'ala. Dan tidak ada tingkah jazm karena kalimah isim tidak bisa masuk ke i'rab tersebut. Kesimpulannya, i'rab ialah perubahan akhir kalimah karena perbedaan amil yang memasukinya, baik secara lafaz ataupun secara perkiraan. I'rab terbagi menjadi 4 macam, yaitu i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab khafad, dan i'rab jazm. Adapun lafaz yang di'irobkan terbagi menjadi 2, yaitu i'rab yang memakai harokat dan i'rab yang memakai huruf. I'rab yang memakai lafaz harokat terbagi menjadi 4, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats
muannats salim. I'rab yang memakai lafaz harokat terbagi menjadi 4, yaitu isim mufrad, jamak. I'rab yang memakai lafaz harokat terbagi menjadi 4, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari yang tidak kemasukan amil nawasib atau amil jawazim, sedangkan i'rab yang memakai lafaz huruf terbagi menjadi 4, yaitu isim tasniyah atau mutsanna, jamak muzakkar salim, asmaul khamsah, dan af'alu hamsah. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.